Selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali berjumpa ya bersama Richard Ferdinand dan saat ini kita ada di Mosaik Budaya ya. Kita Indonesia, tema khusus Astacita Pelestari Budaya dengan tema besar Digital Heritage Merajut Lokalitas di Jejaring Sosial. Dan saat ini sudah hadir di studio kami, narasumber kami ya, abangku Dr. Sumarlin Rengko, HR SSM Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatan. Iya. Udah sarapan? Alhamdulillah. Sebentar lanjutkan. Oh, sebentar lanjutkan. Oke, boleh ya? Yes. Perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar. Sebagaimana motivasinya Abang Richard Ya. dan selalu bersemangat. Asik. Pokoknya kalau misalnya kita selalu merasa bahagia dan bersemangat, itu sisi positif, aura positif itu akan muncul. Betul. Rezeki juga akan datang. Iya. Setuju ya? Iya. Oke. Betul. Sikat? Sikat. Abang, menurut pandangan tak, bagaimana konsep digital heritage atau warisan digital ini menjadi jembatan vital untuk menghubungkan kekayaan budaya lokal dengan masyarakat di jejaring global? Iya. Ini kan bukan lagi akhir-akhir ini, tetapi dunia digital memang ibarat garamnya kehidupan saat ini. Tanpa digital, kita tidak bisa menikmati enaknya kehidupan ini. Di lini kehidupan apapun tidak bisa lepas dari digital, dan bahkan itu sudah diatur dengan kebijakan negara ya. Contohnya, Bung Richard, Abang Richard masuk di sini kan tanda tangan lewat digital, Penjer, itu kan lapornya semua lewat digital. Pembelajaran juga demikian, itu mesti harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan pakaian juga demikian. Di beberapa toko data, misalnya di perusahaan-perusahaan besar ya, itu kan sudah berkurang atau mengalami penurunan pengunjung atau pembeli ya. Itu karena apa? Lewat digital. Orang sudah berbelanja lewat online. Orang sudah berbelanja dengan dunia digital. Terakhir, misalnya contoh yang lain, orang berkampanye juga lewat digital. Terus, siapa sih yang saat ini yang tidak memiliki media sosial yang paling bersahabat, yang paling dekat dengan kehidupan kita? Oke, saya berani mengatakan bahwa semua orang, baik dari ABG, nggak usah dihitung anak-anak dulu ya, yang ABG, yang 17 tahun ke atas, atau anak SMP 12 tahun ke atas, itu kan memiliki semua media sosial. Setidak-tidaknya ada WA grupnya. Jadi di sisi kehidupan ini adalah bagian dari, kalau kita kaitkan misalnya budaya. Nah itu memang dekat dengan kehidupan kita. Budaya itu adalah kehidupan kita. Budaya adalah kehidupan kita dan tidak bisa lepas dunia digital dengan segala sendi-sendi kehidupan ini. Seperti itu. Oke. Saya tidak ke Pantai Losari menikmati berendam bersama Bun Richard, tapi saya tahu Bun Richard hari ini lagi berendam menikmati hangatnya pantai. Lewat apa? Lewat digital. Seperti itu. Kemudian apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses digitalisasi warisan budaya lokal di Indonesia? Iya, salah satunya tantangan, kita dulu berbicara secara umum dulu ya. Iya. Tantangan itu pasti hoax ya. Hoax ya. Jadi di masyarakat ini kita kan banyak sekali setiap hari, bahkan setiap saat kita banyak berita yang sifatnya belum bisa dipertanggungjawabkan secara moral ya. Karena apa? Yang diberitakan itu adalah pisang goreng. Jadinya di telinganya Bun Richard adalah pisang geprek. Misalnya apa yang kedua lagi, provokatif. Di dunia media sosial ini kan banyak hasil penelitian ya. Banyak hasil penelitian mengatakan bahwa banyak sekali kekerasan verbal terjadi di era digital. Kita tidak, masyarakat dengan mudahnya, dengan nyamannya ngomong dengan kata-kata binatang atau alat-alat atau bagian-bagian tubuh tertentu. Dulu tidak boleh dicapkan itu, di rumah tangga tidak boleh. Sekarang dengan gampangnya berkomentar entah ke lisan atau komentar tulisan di media sosial. Itu. Yang kedua,
kejadian-kejadian yang terkait dengan isu-isu disintegrasi bangsa kan mudah dapat juga seperti itu kan, banyak sekali kasus seperti itu ya. Lihat mana dengan adu domba di media sosial, itu tantangan berat nih kita. Dengan media sosial kita dengan mudah terprovokasi seperti itu. Tapi dengan media sosial juga adalah mengedukasi, dengan mudahnya mengedukasi masyarakat seperti itu, Bang Richard. Oke. Kemudian kita berbicara strategi nih Bang ya. Yes. Apa yang paling efektif untuk memastikan bahwa konsep warisan lokal di platform digital global tetap otentik? Aslinya artinya dia asli. Tapi dia juga akurat serta tidak terjadi bias atau penyimpangan informasi. Ya, yang paling penting itu pertama tentunya kan harus dulu pendidikan keluarga yang mengedukasi ya. Harus pendidikan keluarga dulu. Bagaimana kita menciptakan tata krama ya. Tadi saya mendengar juga dulu dengan gampangnya orang tabet-tabet di depan guru. Sekarang dengan gampangnya orang melawan guru. Padahal ini di dunia pendidikan. Ini tidak pernah habis ini di dunia pendidikan, Bang Richard. Bagaimana misalnya pergeseran moralitas anak-anak peserta didik kita. Itu banyak sekali datanya itu. Terakhir misalnya tahun 80-an dikomentar di media sosial, tahun 80 orang ditampar sama gurunya, dilempar penghapus, itu biasa-biasa saja. Tapi akhir ini kemarin misalnya ada kepala sekolah menampar karena siswa SMA merokok di provinsi, salah satu provinsi di Indonesia, akhirnya dinonaktifkan sama pemerintah provinsi itu, dalam hal ini gubernur. Nah, bagaimana caranya? Harus memang dengan kebijakan ini memang harus dengan undang-undangnya mesti diperbaiki. Ketika yang mana masuk kekerasan, yang mana bukan kekerasan. Karena budaya kita memang dari dulu sebelum ada undang-undang tentang kekerasan, orang bisa saja disiplinkan sama guru dalam tataran tertentu ya. Disuruh berdiri, berjemur. Itu kan biasa-biasa di zaman dulu, tapi sekarang mungkin saja orang tidak berterima karena perbedaan pandangan, perbedaan budaya yang bergeser. Seperti ini. Nah, bagaimana memurnikan itu? Kembali lagi ke kebijakan sekarang. Yang mana masuk kekerasan, yang mana bukan kekerasan. Tidak pernah habis ini dibahas. Karena ada memang 3 dosa besar di pendidikan. Yang terkait ini budaya memang harus ini ya. Ini yang harus dijauhkan tantangan kita. Bahwa di dunia pendidikan itu masih terjadi 3 dosa besar pendidikan, tahu? Ragu-ragu. 1, perundungan. 2, bully atau bully itu ya. Terus anti kemajemukan. Hanya suku tertentu saja yang paling baik. Terus perundungan suku tertentu, misalnya tadi orang menilai misalnya bagian-bagian tubuh tertentu. Itu tidak boleh. Itu salah satu dosa besar dan terjadi di pendidikan juga itu. Itu mestinya total selesai itu di rumah tangga. Bahwa kita tidak boleh mencela entahkah itu perbedaan suku, bagian tubuh tertentu misalnya ada yang mancung dan ada yang tidak mancung, ada yang keriting dan ada yang lurus. Itu tidak mesti dibahasakan di dalam pendidikan itu, dan itu terjadi di anak-anak itu. Ini budaya ini harus memang, karena budaya Bugis, budaya Ambon, budaya Toraja tidak seperti itu. Tidak ada yang mengajarkan bahwa yang lurus mesti yang paling baik, yang keriting itu tidak baik, tidak bisa seperti itu. Itu salah satu tantangan berat kita. Ada salah satu kampus di Makassar, itu mau dikeluarkan mahasiswanya karena memberikan argumen atau komentar yang sangat tidak manusiawi. Suku tertentu mengatakan ini mirip salah satu hewan. Itu kan terjadi di dunia media sosial. Itu tantangan beratnya itu. Dan ini di dunia pendidikan. Salah satu solusinya dikeluarkan dari kebijakan kampus, dikeluarkan itu. Itu bagian dari perundungan yang luar biasa. Iya, itu tantangannya, Bu Richard. Serius ya? Sangat serius. Karena itu bisa terjadi lebih besar bergejolak. Bayangkan kalau misalnya kita tidak bisa mengulang lagi, tak usah lagi terulang misalnya kisah-kisah di Ambon, kisah-kisah di Sampit, di Poso dan lain itu cerita kelam negeri kita. Lewat apa? Mudah-mudahan media sosial kita mengedukasi bahwa kita hidup ini tidak sendiri. Kita ini beragam. Kita ini berwarna, bukan cuma warna biru, bukan cuma warna krem, tapi bermacam-macam kita di dalam. Itu kekuatan kita di dalam berbudaya. Sebelum kita lanjut Abang, kita kan di Sulawesi Selatan ya. Yes. Itu kan dari dulu kan kita diikat dengan 3S nih. Yes.
Si pakai ingat, si pakai lebih, si pakai ini. Iya, sebenarnya Pak bukan cuma 3. Oke. Maksud, Beratusan itu. oke, tapi maksudnya yang Pada umum. yang pada umumnya ya, yang pada umumnya dan itu sudah general. General. Ini kan 3S ini. Seberapa kuatkah dia menabrak, tidak, tapi maksudnya seberapa kuatkah ini dia menjadi masih elegankah? Sangat elegan. Sangat elegan. Si Pakat tahu, tidak ada manusia yang mau dianggap binatang, tidak ada manusia yang tidak dianggap manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak mau dihormati. Iya kan? Sangat kuat. Dan itu ada karakter. Iya. Tidak ada. Yang kedua, si Pakat tahu, tidak saling memanusiakan. Adakah orang yang tidak mau dimanusiakan? Tidak ada, menurut Char. Pasti semua mau dihargai. Iya. Kakak kepada adik, adik kepada kakak, junior kepada senior, pegawai RRI lama kepada PRRI baru, semua manusia. Dan masing-masing ada juknisnya, ada tupoksinya. Di rumah tangga juga antara ayah dan ibu dan anak bungsu masing-masing kita punya tupoksi kan. Bun Richard misalnya 3 bersaudara, masing-masing punya tupoksi. Anak bungsu, anak kedua, anak ketiga. Itu secara tidak tertulis, tapi secara dalam rumah tangga konvensional. Dipahami bersama. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut lagi saya tertarik tadi ada lemparan dari Abang mengenai karakter. Iya. Misalnya dia suka marah-marah misalnya. Iya. Apakah itu pilihan atau karakter? Bukan karakter itu kalau marah-marah. Oke. Itu gangguan mental. Bukan karakter itu kalau marah-marah. Ngomong sedikit harus suaranya gede, harus suaranya besar. Ah, Ngomong ini- dengan apapun, maksudnya mau bahasa yang mau topik apapun maksudnya. Enggak, itu bukan karakter. Oke. Itu kalau Pilihan? suara keras kan Pilihan atau gimana? kalau suara keras itu suara keras yang gimana dulu? Karena kan tidak mungkin sama orang Sidrap dengan yang luas hamparan sawahnya dengan orang Bone, dengan orang Sopeng yang lebih cenderung cool karena daerah Simple. pegunungan. Apakah itu pilihan atau karakter? Itu pilihan, pilihan, bukan karakter. Ya. Karakter, bukan karakter. Yang karakter itu adalah karakter masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan, karakter orang RRI dengan yang bukan RRI. Iya kan? Karakter misalnya TV yang berwarna merah dengan TV warna biru. Itu karakter. Tapi kalau pilihan, ya gimana pilihannya dia? Salah atau benar? Tapi karakter itu kan yang membangun, yang tidak terlihat, sikap, tindakan. Iya. Iya. Kalau aku nyanyi udah tahu, oh ini suaranya ini. Ya karakter kan, karakter Ya, itu. ya. Karakter. Oke. Yes. Iya. Kayak saya juga sebagai dosen yang berkecimpung di bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa Makassar, ketika ada di seberang ruangan beliau berbicara nada-nadanya, saya tahu, oh ini orang Bontonompo, ini dia orang Jeneponto, ini rasa-rasanya orang Maros. Itu karena karakter, saya tahu. Itu karakter, dan secara linguistik, secara ilmu bahasa ada memang kekayaan bahasa, dialek dan sub-sub dialek, seperti itu. Bagaimana digital heritage dapat dimanfaatkan sebagai alat branding untuk meningkatkan pengakuan dan apresiasi global terhadap identitas dan kearifan lokal tertentu? Saya sangat sederhana saja, Bang Richard. Ketika kita mengirim story atau cerita di media sosial, paling tidak misalnya Facebook, Iya, kirimkanlah hal yang baik. itu. Iya, sederhana. Lihatlah Facebook saya, Bang Richard. Apa yang saya tulis? Paling tidak ada tulisan lontaranya, kemudian ada bahasa Inggrisnya. Orang tidak tahu membaca lontara, tetapi orang bisa berbahasa Inggris. Ya, seperti itu kan. Jadi mungkin kalau orang tertentu penasaran apa sih maknanya lontara? Oh iya, ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun ada, tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Tapi sekarang kan banyak media-media canggih yang bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya kira itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memudahkan apa sih hakikat apa yang disampaikan di media sosial. Belum lagi misalnya pengusaha-pengusaha, saya sudah berulang kali saya ngomong ini, misalnya pengusaha coto, ini kan tidak mesti kita pergi di coto tertentu, tapi lewat di sini di studio juga bisa pesan coto yang paling enak. Seperti itu. Jadi kita memanfaatkan itu sebagai alat bisnis ekonomi. Belum lagi misalnya sekarang film-film lokal kan lagi naik down, Bang Richard ya. Itu bagian dari bisnis luar biasa. Film-film lokal, film-film anak muda.
Jadi itu bisnis luar biasa. Biasa saja saya doakan mudah-mudahan Mun Richard selain sebagai penyiar teladan di RRI, dia juga sutradara atau produser film-film lokal Sulsel yang bisa merambah ke Ambon. Coba bayangkan misalnya isu film misalnya perpaduan antara ABG Sulawesi Selatan dengan ABG Ambon dipadu dengan produser dengan sutradara dan pemain hebat. Saya kira suatu film luar biasa. Kaya. Iya. Kemudian dalam konteks globalisasi ya, tapi serius ya sebenarnya Bang ya. Yes. Nggak bisa dianggap ini main-main. Iya. Iya, karena ini kan akan ada ke generasi selanjutnya nanti. Yes. Lalu dalam konteks globalisasi, bagaimana kita dapat menggunakan teknologi digital untuk mencegah tergerusnya identitas lokal dan justru menjadikannya kekuatan di panggung dunia? Betul. Globalisasi saya tidak setuju kalau dikatakan globalisasi adalah yang menggeser lokalitas. Globalisasi itu adalah media atau sahabat untuk memajukan budaya daerah. Contoh, film-film lokal kan naik daun di akhir-akhir ini kan. Ada hasil penelitian mahasiswa juga, sudah ada belasan itu film lokal yang terkenal misalnya Parakang. Iya. Sama juga. Hari ini Pro 4 RRI membumikan budaya. Itu salah satu. Memberikan slot tentang budaya RRI ini luar biasa. Salah satu itu membumikan di era globalisasi. Bayangkan RRI hampir setiap hari ada slot budayanya. Iya kan? Media, bisa dikatakan media massa sekarang bergeser ke era digital. Dalam artian media massa yang lembaran kertas koran kan, sekarang sudah bergeser ke era digital dengan gadget. Suara kita hari ini bisa didengar di Eropa, sahabat-sahabat kita yang ada di Eropa, di Amerika, di Papua sana kita bisa didengar. Padahal ini kita ribuan ribuan mil. Ya, oke. Iya, kita tidak secara jarak berjauhan, tetapi dari digital mendekatkan kita yang jauh. Seperti itu. Oke. Sahabat budaya jangan kemana-mana, kita ikuti dulu yang satu ini. Setelah itu akan kembali bersama Abang Sumarlin.
Kemudian sejauh mana proyek-proyek digital heritage ya Anda bisa terlibat langsung bahkan telah berkontribusi pada peningkatan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya di tingkat lokal? Ya, kami di Sastra Daerah itu tentunya banyak bekerja sama dengan instansi ya. Misalnya baru-baru ini di pemerintah Kabupaten Wajo ada kegiatan Pekan Budaya di salah satu tempat peninggalan purbakala yang diakui Kementerian Kebudayaan di dalam hal Wajo. ini di Masjid Tua Tosora. Kami di sana merevitalisasi, melaksanakan Pekan Budaya yang tentunya Departemen Sastra terlibat ya. Itu kan sudah menjadi kampung budaya kerjasama dengan RRI, ada MOU kerjasama. Terus di Wajo pula ada dosen sastra daerah terlibat dalam pelatihan membaca Masure atau membaca naskah Lagaligo. Seperti itu. Bagaimana naskah Lagaligo di era kekinian dibaca. Terus khusus di Departemen Sastra Daerah ada 2 mata kuliah yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi, yaitu preservasi dan digitalisasi naskah lontara. Jadi bagaimana mahasiswa mengetahui atau melestarikan naskah lontara dengan digital. Itu salah satu bentuk yang nyata yang kami lakukan di Departemen Sastra Daerah. Jadi mencari naskah lontara di masyarakat yang ada di masyarakat, karena pada dasarnya banyak naskah lontara yang tercecer di masyarakat yang masih mungkin sebagian orang masih menganggap sakral, sebagian orang menganggap enteng, sebagian orang mengatakan sebagian dari sampah saya tidak berguna. Nah, mahasiswa kami terlibat di dalam preservasi. Di pekan ini juga ada 5 mahasiswa kami diundang oleh Badan Riset Nasional BRIN mempresentasikan terkait naskah lontara. Saat ini masih di Jakarta. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kami kerjasamakan dan mendukung mahasiswa yang bisa membaca atau terampil membaca naskah lontara. Masyarakat mau memberikan yang tadi abang minta itu? Pada umumnya masyarakat mau, tetapi ada juga masyarakat yang masih menganggap bahwa itu tidak boleh dibuka di waktu-waktu tertentu, hanya waktu-waktu tertentu yang boleh dibuka. Iya, tapi secara umum masyarakat bersedia. Waktu tertentu boleh dijelaskan maksudnya? Misalnya tanggal 1 Muharram, atau nanti ada sandronya atau pinatinya baru dibuka, seperti itu. Iya. Berarti kalau datang di waktu yang tidak tepat? Bisa saja tidak dibuka. Ada pernah pengalaman kami di Departemen Sastra Daerah, Bang Richard, itu naskah sama sekali tidak boleh dibuka. Pokoknya terkunci. Sudah minta izin? Katanya itu bahaya kalau dibuka. Nanti potong sapi, kambing baru dibuka. Singkat cerita, kita iakan permintaannya pemilik naskah itu. Dan kita buka, isinya ternyata perjanjian beli sapi tahun sekian. Mungkin saja makna dari kedisiplinan menutup naskah ini atau tidak memberikan bahwa itu sangat rahasia. Saya kurang tahu itu interpretasi, tetapi secara teks naskah lontara itu hanya saya katakan hanya ya perjanjian jual beli ternak. Iya. Karena bagi mereka itu sakral. Tapi dari sisi sakralnya kita bisa lihat bahwa orang dulu mungkin mengajarkan anaknya bahwa ketika bukan urusan kita jangan dibuka. Gitu mungkin ya kali ya. Kita hanya bisa berinterpretasi di luar teksnya itu. Tetapi teks yang dibungkus itu yang dijaga baik dengan rapi dan diamankan adalah isinya tentang jual beli sapi atau kambing. Saya setuju karena memang dulu kan mengapa dulu orang tua kita leluhur kita mereka hidup itu begitu harmonis karena memang ya itu tadi salah satunya adalah jangko pegang kalau bukan punyamu. Betul. Jangko ambil kalau bukan punyamu. Betul.
Yang itu kan terkait dengan isu-isu KKN hari ini kan, isu-isu koruptor yang tidak pernah tuntas di negeri ini. Tidak akan tuntas. Belum tuntas maksud saya, mudah-mudahan tuntas nanti. Setiap hari kan kita mendengar berita ini ditangkap lagi karena berita ini ditangkap ini karena tidak mengerjakan pembangunan aspal, mestinya 7 kilo menjadi 3 kilo. Saya kira seperti itu. Jangan mengambil haknya kalau bukan hak kita. Papasan Bugis dan Papasan Makassar itu mengatakan seperti ini. Sekiranya engkau pergi di hutan dan ada kayu tersandar di pohon, maksudnya kayu mati nih atau batang kayu, jangan ambil. Kalau sudah disandarkan itu sudah ada pemiliknya. Atau jika kau berjalan ke hutan, entah menemukan sarang lebah, dan itu sudah ada tangkainya yang masih basah ditancapkan di situ atau dahan pohon yang ada kayu basah gitu, jangan diambil itu madunya karena sudah ditemukan sama orang sebelumnya. Itu punya haknya Bung Richard dan jalan duluan. Seperti itu. Kita diajarkan kita bahwa hati-hatilah bertingkah laku karena ketika Anda mengambil Anda berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Iya. Oke. Lalu langkah-langkah digital apa yang krusial? Ini bisa menjamin bahwa data warisan budaya ini dapat bertahan dan diakses oleh generasi mendatang. Mengingat perubahan teknologi sangat cepat dan ini nggak bisa dihindari. Iya, pertama kita haruslah dekat dengan teknologi. Kita tidak boleh lari dari teknologi. Misalnya pasindrili atau kue tradisional atau orang-orang yang berbisnis terkait dengan budaya, kita harus menguasai memang. Paling tidak memiliki Instagram untuk mempromosikan dagangannya. RRI juga demikian, tanpa digital ditinggalkan sama pemirsa. Tak memiliki Facebook, tak memiliki YouTube, RRI tinggal kenangan. Seperti itu. Jadi harus memang bersinergi dengan kemajuan platform digital. Seperti itu. Kita hari ini juga di media-media pembelajaran bisa saja mahasiswa lebih cerdas dari dosen. Ketika dosen tidak mencari media pembelajaran yang kekinian atau metode. Karena hari ini kan bisa di-searching. Hari ini saya misalnya mengabsen mahasiswa di RRI, memberikan tugas, bisa saja mahasiswa jauh sebelumnya sudah lihat materi apa hari ini, dia sudah mencari. Dia lebih cerdas. Jadi kita harus memang sejalanlah bermitra dengan mahasiswa memberikan informasi, dosen juga mudah memberikan informasi. Beda dengan dulu kalau tidak ada digital kan. Sekarang kita tidak usah pelit-pelit pengetahuan karena pengetahuan sekarang tidak bisa disembunyikan lagi. Betul. Seperti itu. Jadi kita berbagilah. Iya. Lalu bagaimana cara membangun model pendanaan juga kolaborasi yang berkelanjutan agar proyek digital heritage ini dia tidak berhenti? Ya, salah satu di tengah efisiensi. Iya. Saya tidak terlalu banyak ngomong di sini terkait anggaran ya. Saya bukan peramu anggaran di negara ini. Gak apa-apa, sentil dikit aja. Iya, tapi mudah-mudahan negara kita mau selalu memberikan ruang RRI untuk terkait seperti ini kan. Karena kan kalau mengundang RRI paling tidak akan menyediakan air. Gak mungkin kan penyiarnya juga menyediakan air ke kita kan, itu pasti anggaran negara kan. Jadi contoh pemerintah kan sudah ada dana abadi budaya. Ya selalu digempur-gempur sama Pak Fadlizon ya. Dan alhamdulillah tahun 2025 saya dapat kegiatan berpecat. Iya, lembaga kami dapat workshop 3 hari di Kampung Rewako di Kabupaten Goa. Kapan? Sudah lewat dong. Tanggal 21, 22, 23 Agustus. Kalau program berikutnya ajak ya. Jadi pemateri ya? Jadi boleh. Boleh, siap. Iya seperti itu. Jadi kita memang bermitra. Jadi begitu-begitu kegiatan-kegiatan saya libatkan mahasiswa, saya libatkan penggiat seni, saya libatkan guru-guru bahasa daerah, guru seni budaya. Luar biasa kegiatan itu. Iya. Dan jalan ya? Jalan, lapornya sudah diterima alhamdulillah. Wih, luar biasa. Iya. Oke, sahabat budaya, kita jeda lagi dulu sejenak ya. Nanti sebentar baru kita kembali lagi. Jangan kemana-mana.
intelektual Haki, apa saja yang paling menonjol dalam digitalisasi warisan budaya, terutama yang sifatnya pengetahuan tradisional seperti tadi di awal sudah disampaikan, apa lili, turun ke sawah, atau membersihkan benda pusaka, acara kelompoang, tabe. Iya, di setiap kabupaten itu kan ada setiap tahun itu bersidang untuk mengusulkan WTB, wawasan budaya tak benda WTB, wawasan budaya tak benda WBTB. Itu dari situ dilanjutkan ke provinsi. Dari provinsi itu dilanjutkan ke kementerian. Setiap tahun itu ada seperti itu. Jadi misalnya Sindeli Pakacaping itu kan sudah masuk di wawasan tak benda. Nah, yang jadi masalah misalnya tari-tarian tradisional, misalnya tari Pakarena kan sudah tidak ada maestronya. Iya. Macopo sudah meninggal. Iya. Jadi itu tantangan besarnya ketika untuk bukan di Haki, kan Haki itu kan pribadi ya, tapi didaftarkan dulu di WTB di kementerian, baru masuk di UNESCO di secara nasional, internasional seperti Borobudur dan lain-lain. Yang salah satu tantangannya itu kita di selatan itu harus ada maestronya. Jadi misalnya Bang Richard mau jadi maestro apa gitu ya, Pasindrili, harus ada maestronya. Tokohnya memang yang mengetahui tentang tradisi itu. Itu maestro tantangannya untuk masuk di warisan budaya tak benda WBTB. Itu harus ada maestronya. Jadi kita ini warisan budaya apapun ketika ada maestronya itu menarik dan layak didata secara kenegaraan. Tapi kalau sudah tidak ada, itu berat. Berarti sudah hilang itu budaya. Tinggal cerita. upaya Adalah satu, merevitalisasi kembali. Mencari generasinya siapa. Misalnya sekarang tari Pakarena. Siapa yang betul-betul mengerti tari Pakarena? Yang betul-betul alami. Iya, sama misalnya Rate ya. Tahu Rate Bang? apa itu? Ada biasa itu kalau misalnya orang Makassar atau orang Bugis, mungkin orang Toraja yang Muslim, kalau masuk rumah ada dulu acara Rate-nya atau Barasanjinya. Baca Barasanji. Itu ketika tidak ada lagi anak-anak atau generasi gini yang bisa Barasanji. Kakak tahu apa itu Barasanji? Tahu kan? Misalnya mau menikah atau sudah beli mobil baru atau masuk rumah baru, biasanya ada Barasanji ya. Itu bentuk syukuran sebenarnya, dan sebagai bentuk wujud doa bahwa diberikan rezeki atau kemudahan, kelimpahan rahmat. Seperti itu. Itu mesti ada, kan di kampung-kampung itu masih banyak maestronya, masih banyak yang tahu. Akhirnya masih diakui itu bahwa memang itu masih lestari. Kalau gitu prediksi Abang, tren teknologi apa yang akan paling mempengaruhi masa depan digital heritage dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah Instagram, Facebook, TikTok atau mungkin yang lain? Hasil penelitian ini ya. Oke. Hasil penelitian yang paling banyak mempengaruhi masyarakat itu sekarang TikTok. TikTok karena kebanyakan dipakai sebagai bentuk bisnis. TikTok untuk hari ini ya, untuk saat ini. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan apakah Facebook ada misalnya konten-konten tertentunya, bisa jadi kan, misalnya kan sekarang Facebook ada promonya, enggak apa-apa kita sebut merek ya. Boleh. Enggak apa-apa ya, misalnya Facebook kan ada promonya apa namanya, Facebook Lite. Iya Pro. Oh Pro. Itu kan salah satu bentuk bisnis keakap itu juga ya, dengan berbagai macam jualannya di situ. Iya, itu salah satu bentuk. Itu juga salah satu bentuk bisnis kakap ya, luar biasa. Saya kira itu hal seperti itu. Jadi platform apa, kembali lagi ke konten apa yang ditawarkan kepada masyarakat. Bisa saja RRI akan menemukan satu platform khusus RRI dengan kerjasama misalnya perusahaan-perusahaan besar di luar negeri sana, atau misalnya majalah Times apa, bisa saja kan seperti itu. Iya. Jadi untuk saat ini ya saya pikir TikTok ya yang paling digandrungi sama ibu-ibu yang pekerja-pekerja seni, pekerja-pekerja UMKM. TikTok yang sangat maju dan ada datanya itu. Selain museum atau institusi budaya, siapa saja stakeholder penting yang memang perlu dilibatkan untuk memaksimalkan potensi digital heritage Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi Selatan? Iya, ini sebenarnya dialog yang tidak pernah tuntas ini. Tentunya pertama seniman. Iya. Yang kedua budayawan. Tapi sekarang itu Bang Richard banyak sekali yang ngaku budayawan.
sekarang sudah banyak sekali yang mengaku-ngaku budayawan. Andai kan dia dokter gadungan, itu yang harus dilibatkan itu. Tentunya para guru seni, guru bahasa daerah, penggiat sanggar yang memiliki LSM, yayasan budaya. Belum lagi kita kan di sini punya dewan kesenian, ada dewan kebudayaan. Iya kan seperti itu. Siapa lagi yang mau mengurusi kecuali mereka tidak mengurusi kan? Kepada siapa kita mengadu tentang kesenian, tentang budaya? Kepada dewan kebudayaan lah. Tapi kita bertanya dulu, siapa sih dewan kebudayaan itu? Kan kita punya. Iyalah, kita punya. Kita pada perwakilan orang-orang yang mengerti budaya di situ. Iya. Itu. Belum lagi tentunya ada undang-undang kebudayaan memang. Ada Kementerian Kebudayaan, Dinas Kebudayaan. Bahkan ada polisi budaya. Seperti itu, ada polisi budaya. Pamong budaya. Sekarang pamong budaya kan seperti itu kan ada orang-orang yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Iya. Dan saya kira pemerintah saat ini sangat care dengan masyarakat atau penggiat atau anak muda yang memerhatikan budaya. Setiap tahun, sudah berapa tahun terakhir saya lupa, fasilitasi pemajuan kebudayaan itu digelontorkan miliaran. Iya, miliaran di setiap balai pelestarian kebudayaan. BPK wilayah 19 kalau Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Terima kasih saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan yang sangat memperhatikan komunitas-komunitas maupun perorangan yang memberikan waktu kepada mereka yang memperhatikan budaya lokal dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara, terutama BPK wilayah 19 ya, termasuk wilayah BPK 9 yang lain kan. BPK 19 kalau di Sulsel. Tapi gimana caranya bisa dapat bantuan yang di awal tadi abang udah cerita? Ada memang tahapannya Bang Chat. Tahapannya itu pasti ada membuka misalnya pertemuan lewat Zoom ya, media Zoom. Bukti maksudnya? Iya, bahwa ada kegiatan seperti ini untuk membahas juknisnya. Kemudian ada masa atau lini masanya kapan proposal. Proposal juga diterima atau tidak gitu. Iya, langsung sampai tanda tangan kontrak seperti itu. Pernah kejadian ditolak? Pernah. Iya. Pernah ditolak. Iya. Tapi maju lagi. Intinya tahun 2025 kami bersama-sama teman lolos dan telah menyelenggarakannya dan telah melaporkan kegiatan itu dan diterima dengan catatan ACC. Bukan wajar tanpa pengecualian ya? Biasa-biasa saja iya biasa-biasa saja. Apa pesan atau rekomendasi kepada generasi muda Indonesia khususnya dalam peran mereka sebagai penjaga dalam tanda kutip warisan budaya lokal di era digital ini? Ini bukan cuma anak muda ya, tapi segala usia. Mari kita bersahabat dengan digital ya. Iya. Kita harus bersahabat dengan digital, bukan cuma Bang Icat ditemani bersahabat. Iya. Dunia digital itu salah satu dunia yang tidak bisa kita lari darinya, tidak bisa jadi musuh. Kita mesti ubah pola pikir kita bahwa globalisasi itu menghancurkan bahasa daerah, budaya daerah, seni daerah. Tapi globalisasi saatnya sekarang kita berpikir bahwa globalisasi adalah salah satu yang bisa mempertahankan budaya lokal kita, seperti itu. Itu salah satu, tidak ada yang bisa mempertahankan budaya kita selain kita dan dunia digital itu. Iya. Kita harus bersahabat. Kita membuka pola pikir bahwa kemajuan teknologi itu menghancurkan budaya lokal. Tidak boleh seperti itu hari ini. Kita justru membalikkan itu bahwa teknologi itu salah satu poin penting dalam pelestarian, pengembangan, dan pemajuan budaya daerah. Seperti itu. Jadi harus bersinergi. Iya. RRI juga demikian. Kalau tidak ada teknologi seperti ini, tidak ada Facebooknya RRI, mungkin saja akan ditinggalkan sama pemirsa karena orang media-media lain di luar sana semakin canggih. Seperti itu. Jadi itu kita harus bersahabat dengan kemajuan teknologi. Dan kita harus mengambil peluangnya di teknologi itu. Dari pembahasan kita di awal sampai terakhir closing statement, Tabe. Iya, mudah-mudahan budaya daerah tidak
punah di tanahnya sendiri. Terus orang-orang seperti atau RRI, bukan hanya RRI yang memberikan ruang membicarakan budaya lokal kita, tapi semua komunitas, semua badan, semua kelompok, ayo deh kita bersama-sama membangun budaya kita, memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita, karena budaya itu mencintai keberagaman, budaya itu berbeda tetapi tidak penting dipermasalahkan perbedaannya, tapi itu memperkokoh kebersamaan kita berbangsa dan bernegara. Iya. Oke, Abang terima kasih banyak sahabat budaya. Sudah informasinya begitu lengkap ya. Luar biasa. Nanti kalau jadwal berikutnya kita planning lagi, tapi kalau ada kegiatan diundang ya. Siap. Iya. Untuk Madisat saya berikan slot kalau lolos tahun depannya. Asik. Iya. Oke, terima kasih sekali sudah main-main di Perompak TRI Makassar. Maksudnya main dalam artian bahwa datang ke sini berbagi budaya, ilmu budaya untuk kita. Iya. Oke, terima kasih, sukses. Salam sukses sehat Richard. Kalau pergi berendam jangan lupa di apa itu? undang-undang kita. Oh, diundang. Tahu berenang? Kalau jalan-jalan ke daerah undang kita. Ya, insya Allah, Nanti siap. kita bikin podcast kayak apa kayak. Siap. Iya, siap. Iya. Oke, terima kasih sahabat budaya. Kita pamit, nanti ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.